Desember 2021 sebuah peristiwa terjadi, Pak, dan peristiwa ini memanaskan panggung politik global. Karena kelakuan Rusia yang menempatkan 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina. Dan beberapa pakar mengatakan bahwa tindakan Rusia ini bisa saja memicu perang dunia ketiga. Latest developments in the crisis in Ukraine, which for now remains a war of words. Russian President Vladimir Putin spoke publicly. Combat. Southeast of Donetsk. Langsung aja, kenapa sih Rusia menempatkan 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina? Apa sih yang dicari sama Rusia? Nah, untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya teman-teman, Bapak Ibu sekalian bertanya kepada Lord kita semua, Vladimir Putin. Ya, semua dimulai dari demand yang diminta oleh Putin kepada NATO dan Barat. Putin meminta pertama Amerika dan NATO menghentikan semua aktivitas militer di daerah Eropa Timur. Kedua, meminta Amerika dan NATO untuk berhenti merekrut anggota yang baru. Ketiga, Putin meminta Amerika dan NATO berhenti ikut campur dalam segala urusan di Eropa Timur. Dan tentu saja mendengar permintaannya Putin, Amerika maupun NATO jelas menolak. Karena mereka merasa apa urusannya Rusia ngatur-ngatur. Karena mereka berurusan dengan negara-negara yang berdaulat, negara-negara yang sudah merdeka. Hubungan mereka konsen. Rusia nggak berhak untuk campur tangan. Rusia nggak berhak ngatur negara-negara ini mau berurusan sama siapa. Makanya pihak Amerika dan NATO menolak permintaan dari Vladimir Putin. Dan ternyata Vladimir Putin tidak main-main sama demand-nya, Pak. Dia mengancam kalau ini masih dicuekin nih, kalau masih nggak dipenuhin ini, dia bakal melakukan invasi militer besar-besaran ke Ukraina, alias mencaplok daerah Ukraina secara paksa untuk kembali lagi ke Rusia. Dan untuk menunjukkan keseriusannya pada tuntutan tersebut, Putin tidak segan-segan mengatakan secara tegas bahwa dia dan Rusia siap untuk perang nuklir. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 Lantas mengapa километров. Ukraina? Nah, untuk menjawab hal tersebut kita perlu balik 1.500 tahun yang lalu, Pak. Ada kerajaan yang namanya Kiev Rus. Nah, kerajaan ini menjadi cikal bakal bangsa Slavia macam Belarus, Ukraina, dan Rusia. Dari sinilah semua berasal. Singkat cerita, akhirnya kekaisaran Rusia itu muncul. Kekaisaran yang sangat luar biasa luas itu. Nah, di abad modern, kekaisaran Rusia ini ternyata berubah menjadi negara yang namanya Uni Soviet, yang luasnya bukan main, Pak. Dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Barat merasa Uni Soviet sebagai ancaman yang baru. Kenapa? Karena mereka takut Uni Soviet melakukan invasi besar-besaran ke Eropa. Karena mereka punya resource untuk melakukan itu. Karena negara itu besar banget, Pak. Untuk mencegah hal tersebut terjadi tahun 1949, akhirnya negara-negara Eropa, Amerika, dan Kanada membentuk sebuah aliansi yang namanya NATO, di mana ada 12 negara yang menjadi penggagas utamanya. Kenapa NATO dibuat? Ya, untuk menghentikan invasi Uni Soviet yang kalau-kalau berniat untuk menguasai Eropa. Nah, sejak saat itulah muncul yang namanya Blok Barat dan Blok Timur. Dan disitulah selama berpuluh-puluh tahun perang dingin terjadi. Nah, singkat cerita tahun 1990-an ternyata Uni Soviet pecah, Pak, menjadi negara baru yang namanya Rusia. Dan Uni Soviet harus kehilangan beberapa wilayah, dan salah satunya Ukraina. Dan lepasnya Ukraina dari Uni Soviet ini ternyata ditangisin banyak orang yang sedih kenapa Ukraina harus lepas. Karena bangsa Rusia sendiri berasal dari Kiev and Rus yang ada di kota Kiev, ibu kotanya Ukraina. Banyak yang menyayangkan hal tersebut karena merasa bangsa mereka muncul dari satu kota yang sekarang udah bukan bagian dari negara mereka gitu. Salah satunya yang kecewa adalah presiden Rusia saat itu, yaitu Gorbachev. Terlebih dia punya ibu yang emang berasal dari Ukraina. Nah, ternyata selain Gorbachev, ada lagi yang kecewa, Pak. Seorang intelijen muda berbakat yang punya karir yang luar biasa, yaitu Vladimir Putin. Wow, entah kenapa Vladimir Putin ini merasakan romansa dan romantika dengan Ukraina. Dia merasa semua orang Ukraina dan orang Rusia itu sama. Bangsa Ukraina dan bangsa Rusia itu sama. Seharusnya mereka berada dalam satu negara.
Dan hal ini berkali-kali ditulis Vladimir Putin di dalam papernya. Sampai akhirnya Putin berhasil mengumpulkan kekuatan di Rusia. Dia punya karir yang bagus di pemerintah Rusia, dia jadi presiden di Rusia, dan hasratnya untuk menyatukan kembali Ukraina ke dalam Rusia itu masih ada sampai sekarang. Makanya dengan konflik NATO ini dan niat NATO untuk merekrut Ukraina sebagai anggota baru, itu dijadikan alasan Putin untuk melakukan invasi militer besar-besaran ke Ukraina. Dan kalau kita baca sejarah, ini bukan terjadi secara spontan, Pak. Ini adalah imbas dari sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi puluhan tahun. Kita balik tahun 90-an. Waktu itu Ukraina walaupun sudah jadi negara yang merdeka, mereka masih belum lepas dari bayang-bayang Rusia ataupun kontrolnya Rusia. 2004 terjadi revolusi yang dinamakan Revolusi Orange, di mana masyarakat Ukraina berusaha untuk bebas dari bayang-bayang Rusia, dan mereka meminta Ukraina menjadi negara yang benar-benar berdaulat alias tidak tergantung lagi pada Rusia. Akhirnya revolusi ini mengantarkan seorang presiden baru di Ukraina yang bernama Viktor Yushchenko. Nah, Viktor Yushchenko ini benar-benar ingin melepas Ukraina dari pengaruh Rusia dan lebih memihak kepada Barat. Tentu keadaan ini tidak membuat Rusia nyaman. Mereka pun melakukan tindakan dan strategi, termasuk salah satunya filtrasi ke politik dalam negerinya Ukraina. Jadi Ukraina digoncang dari dalam, Pak. Dan hal ini berbuah hasil karena pada tahun 2010 pemimpin oposisi yang pro Rusia banget, yang konconya Vladimir Putin banget, yang sahabat Rusia banget, yaitu Viktor Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina. Dan sejak Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina, hubungan antara Ukraina dengan NATO maupun Amerika benar-benar dipenggal, Pak. Artinya Yanukovych benar-benar berpihak pada Rusia, dan ini membuat Rusia dan Vladimir Putin senang. Ternyata yang tidak senang adalah masyarakat Ukraina sendiri. Akhirnya revolusi kembali meletus pada tahun 2014. Nah, saat terjadi kekosongan kekuasaan karena buah dari revolusi tersebut, Rusia memanfaatkan kekosongan jabatan di Ukraina setelah terjadi revolusi dengan mencaplok secara paksa daerah Crimea. Nah, selain mencaplok dengan paksa daerah Crimea, Rusia juga menyalakan api pemberontakan dengan mendukung secara penuh kelompok separatis yang berada di Ukraina Timur. Itulah beberapa tindakan yang diambil pemerintah Rusia kepada Ukraina bahkan setelah Ukraina merdeka sampai detik ini. Dan ini adalah masalah geopolitik yang serius. Nah, presiden baru terpilih Ukraina Vladimir Zelensky itu ternyata juga anti sama Rusia dan menyatakan keberpihakan secara jelas kepada NATO dan pihak Barat, dan mengatakan secara tegas bahwa Ukraina tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Rusia lagi. Dan Vladimir Zelensky juga menyatakan keinginan bahwa Ukraina ingin bergabung kepada NATO, dan NATO pun menyambut itu dengan baik. Karena bagi NATO ini sebuah langkah yang menguntungkan. Ketika Ukraina bergabung dengan NATO, maka mereka bisa saja membuat pangkalan militer di sana, di bagian Eropa Timur. Dan ini jelas mengancam Rusia. Dan ini membuat Rusia naik pitam. Dan hasrat Rusia untuk menguasai Ukraina jadi semakin besar. Sekarang jadi pertanyaannya, akankah konflik ini meletus? Akankah terjadi perang? Akankah terjadi perang dunia ketiga? Kalau gue yang merasa ya, kemungkinan itu akan selalu ada, Pak. Kenapa demikian? Karena pertama yang kita bicarakan ini Vladimir Putin, cuy. Orang ini luar biasa, cuy. Nggak ketebak. Dan ya, dia punya power yang sangat-sangat besar di Rusia. Dan dia berkali-kali menunjukkan keseriusannya terhadap konflik ini. Sampai beberapa hari yang lalu, dia menunjukkan ke dunia bahwa dia sedang memantau langsung latihan nuklir Rusia. Gestur-gestur seperti ini yang ditunjukkan Vladimir Putin kepada dunia, yang menyatakan bahwa dia serius untuk melakukan invasi kepada Ukraina. Kedua, adanya penambahan pasukan di perbatasan Ukraina yang tadinya 100.000 jadi 175.000. Dan semua pasukan ini dalam posisi siap menyerang. Ketiga, kalau kita lihat sejarah, salah satu penyebab meletusnya Perang Dunia Kedua adalah dunia dalam keadaan depresi besar. Artinya semua ekonomi sedang lesu. Dan perang menjadi obat dari keadaan tersebut. Yang berarti siapapun yang menang dari perang, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan itu yang benar-benar terjadi. Dan yang kalah akan menderita kerugian yang sangat besar pula.
Dan dengan kondisi COVID-19 seperti ini, di mana dunia berada dalam ketidakpastian dan kondisi ekonomi juga sedang merosot-merosotnya, bisa saja antara Amerika maupun Rusia benar-benar menghendaki perang terjadi dan menyelesaikan semuanya, Pak. Artinya siapapun yang menang, mereka akan jadi penguasa tunggal dalam peta politik dunia. Dan mungkin ini saatnya Amerika menghabisi Rusia ataupun Rusia menghabisi Amerika. Dan kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang di atas sana, ya kan? Nah, cuman kalau gue sendiri berharap semoga konflik geopolitik ini cepat kelar, cepat selesai, tidak perlu ada perang, tidak perlu ada pertumpahan darah, tidak perlu ada adu rudal maupun nuklir. Kenapa? Karena yang paling dirugikan jelas masyarakat biasa, Pak. Yang paling menderita jelas warga sipil biasa, orang-orang Ukraina yang nggak tahu apa-apa. Dan semoga konflik ini cepat selesai, semoga situasi cepat damai, semoga keadaan jadi baik-baik aja. Karena perang itu nggak keren, Pak. Perang itu mengerikan. Karena bakal banyak yang mati, gitu. Bakal banyak yang kehilangan. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.